tanggal 20 April 2006 tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas. Kalau pada wanita itu sunat itu sebenarnya tidak ada manfaat secara medisnya. Kalau pada pria sunat pada pria kan jelas itu manfaatnya dalam kesehatan yang mewajibkan kita wanita mazhab Syafi'i. Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Istilah sunat perempuan terdengar cukup mengerikan bagi sebagian orang, terutama bagi kaum perempuan yang mayoritas mengenal sunat sebagai simbol kewajiban dari laki-laki untuk menuju proses pendewasaan. Pada level global, praktik sunat perempuan lebih dikenal sebagai female genital mutilation yang menurut keterangan dari World Organization Health diartikan sebagai suatu proses pengangkatan atau pengerusakan sebagian atau total genitalia wanita karena alasan non-medis serta tidak memberikan manfaat apapun kepada perempuan. Female genital mutilation is a harmful practice affecting millions of girls and women across the world. About 200 million women and girls globally are living with female genital mutilation, and 3 million more undergo this unacceptable act every year. Let's be clear. Female genital mutilation is a violation of human rights and has no medical benefit. Indonesia merupakan negara yang memiliki riwayat pelaksanaan praktik sunat hampir seluruh tipe. Merujuk pada data-data yang dipaparkan oleh Rifka Anissa, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 49% perempuan Indonesia yang berumur 0-11 telah disunat dengan tipe pengirisan atau tipe 1. Selain itu, sebanyak 28% mengalami praktik sunat di tipe 4. Untuk tipe praktik sunat yang tergolong berbahaya, yakni tipe 2 dan tipe 3 dan umum terjadi di Madura. MUI melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 menyatakan mendukung sepenuhnya pelaksanaan praktik sunat perempuan di Indonesia. Argumen yang dimaksud adalah berdasarkan pada Quran Surat An-Nahl ayat 123 dan Quran Surat An-Nisa ayat 125. Pernyataan MUI terkait dukungan pelaksanaan praktik sunat perempuan di Indonesia ini turut pula disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga menyatakan akan menolak segala bentuk pelarangan praktik sunat perempuan yang diajukan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyetujui berlangsungnya praktik sunat perempuan ini. Fatwa MUI nomor 9A tahun 2008 juga memperjelas hukum dari praktik sunat perempuan di Indonesia, yakni berhukum khilaf yang artinya antara wajib, makruh, dan sunnah. MUI juga menegaskan bahwa praktik sunat perempuan ini dilakukan berdasar pada prosedur tertentu. Kelompok masyarakat Banten menjadi salah satu representasi masyarakat Indonesia yang masih melaksanakan praktik sunat perempuan dengan mengandalkan dukun beranak. Pada hakikatnya, praktik sunat perempuan di Banten ini dilakukan atas dasar untuk tujuan mengurangi libido perempuan, yang memiliki arti tujuan untuk mengurangi nafsu birahi perempuan. Tujuan libido perempuan ini memiliki makna agar kelak tumbuhnya perempuan tidak menjadi binal atau nakal. Praktik sunat yang dilakukan di Banten yang memanfaatkan keberadaan dukun beranak ini memiliki prosedur di mana sunat dapat dilakukan pada bayi yang telah berumur 40 hari atau pada umur 2-3 bulan jika keadaan organ genital sang bayi belum siap untuk disunat. Bagi para pengrajin atau dukun beranak yang ada di Banten, sunat merupakan bentuk pelestarian tradisi nenek moyang dan memiliki makna simbolis untuk menyempurnakan agama. Sunat juga diyakini sebagai bentuk upaya
untuk mengontrol emosi dan nafsu birahi sehingga tujuan memuliakan perempuan dapat dicapai. PP Muhammadiyah melalui anggota Majelis Tarjih dan Tajrid PP, Muhammad Rafiq, berpendapat bahwa budaya praktik sunat ini masih terjadi karena adanya asumsi dari masyarakat bahwa khitan perempuan bertujuan menurunkan libido atau mengecilkan syahwat sehingga menjauhi perbuatan zina yang dilarang agama atau bahkan untuk membersihkan alat kelamin. Nah, berhubung dalam hal ini tidak ada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka praktek khitan perempuan ini tidak layak untuk kita teruskan. Kalau itu menjadi budaya di tengah masyarakat kita, sebaiknya budaya itu ditinjau ulang, kita salurkan kepada budaya-budaya yang lebih produktif, yang kira-kira tidak memberatkan. Ditinjau dari sudut pandang akli, dari logika juga asumsinya tidak begitu kuat untuk dapat dipertahankan. Hubungan biologis, kedua-duanya punya hak yang sama untuk merasakan kenikmatan berhubungan seksual itu. Nah, dengan dilakukan pemotongan kelamin, genital itu, kemudian atau dilakukan khifat, itu memang secara serius bisa mengurangi potensi untuk itu bagi perempuan. Pemerintah melalui Kementerian PPPA sudah mencoba melakukan pelarangan terhadap praktik sunat perempuan pada tahun 2006 silam. Akan tetapi, Badan Ulama Muslim, yakni Majelis Ulama Indonesia, justru mengeluarkan dekret atau fatwa yang menyatakan bahwa praktik tersebut merupakan salah satu bagian yang diisyaratkan dalam tradisi keagamaan. Berdasarkan kajian-kajian ini, hasilnya bisa dipelajari dan kemungkinan bisa akan muncul dengan satu kebijakan baru. Tinggal bagaimana pemerintah sekarang melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat tradisional ataupun religius yang bisa membantu kita melihat apakah FGM ini masih pantas dilakukan atau sudah harus dihentikan. Oh, nggak bisa. Itu sampai sekarang kan masih. Yoi, kita bertentangan. Perang kalau bisa. Nggak bisa dia ngelarang saya. Nggak ada yang berani, belum. Serta yang tidak kalah penting, Kementerian PPPA juga berusaha memutus takhayul maupun mitos karena kepercayaan yang dianut di beberapa bagian Indonesia yang mendefinisikan sunat perempuan sebagai jembatan menuju aksesibilitas terhadap kesempatan untuk mendapatkan suami dan kepercayaan lain yang sulit untuk diterima secara rasional, yang mencoba menggiring perempuan untuk kemudian melakukan praktik ini. Pada akhirnya, perdebatan terkait praktik sunat perempuan di Indonesia selamanya akan menjadi polemik yang sulit untuk ditemukan titik temunya. Dilaksanakan atau tidaknya akan tergantung pada pilihan rasional dan pedoman yang selama ini ada. Kelompok konservatif akan tetap menerima praktik sunat perempuan sebagai wujud dari adanya pengamalan agama dan pelestarian adat istiadat, serta anggapan bahwa sunat perempuan dilakukan dengan bertujuan baik, yakni untuk mengurangi libido perempuan. Sementara itu, di sisi yang berseberangan, kelompok liberal dengan mempertimbangkan aspek medis telah menganggap bahwa praktik sunat perempuan tidak akan berdampak pada hal yang positif.